bersama aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu teknik pengawetan yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat, yaitu pengasapan. Yuk, kita simak videonya dan jangan lupa tonton sampai selesai ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pengasapan. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Bahan pangan yang diolah dengan cara pengasapan dapat bertahan lebih lama karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, berkurangnya air di bawah 40%, adanya senyawa-senyawa asam kayu yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, dan terjadinya koagulasi protein pada permukaan bahan pangan yang mengakibatkan jaringan pengikat menjadi lebih kuat dan kompak sehingga tahan terhadap serangan mikroorganisme. Melalui pembakaran juga akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Beberapa unsur kimia yang terdapat dalam asap antara lain aldehid, keton, fenol, alkohol, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tersebut berperan sebagai antimikroba, pemberi rasa, aroma, dan warna pada tubuh ikan dan juga sebagai bahan pengawet. Pengasapan juga memiliki fungsi dan tujuan loh. Fungsinya yaitu disinfektan didukung oleh panas, pemberi rasa dan warna, pengawet untuk mencegah ketengikan atau antioksidasi. Lalu tujuannya yaitu untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan, memperoleh cita rasa yang khas, dan meningkatkan nilai ekonomi produk yang diasap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan yaitu suhu. Suhu pada awal pengasapan sebaiknya rendah agar penempelan dan pelarutan asap berjalan efektif. Yang kedua yaitu kelembapan udara dan sirkulasi. Ruang pengasapan yang baik memiliki kelembapan udara yang cukup rendah, serta sirkulasi udara yang baik akan menjaga suhu dan kelembapan ruang pengasapan tetap konsisten selama proses pengasapan berlangsung. Selain itu, aliran asap akan berjalan dengan lancar dan kontinu, sehingga partikel asap yang menempel pada bahan pangan lebih banyak dan merata. Faktor yang terakhir yaitu bahan bakar pengasapan. Bahan bakar yang lazim digunakan dalam pengasapan adalah kayu, dapat berupa serbuk gergaji, sabut kelapa, merang, ampas tebu, dan lain sebagainya. Jenis kayu yang baik untuk pengasapan adalah kayu yang lambat terbakar, banyak mengandung senyawa-senyawa yang mudah terbakar, dan menghasilkan asam. Kayu yang rusak, lapuk, atau berjamur juga tidak baik karena membawa bau dari mikroorganisme yang tumbuh di bahan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengasapan. Teknik pengasapan dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengasapan secara tradisional dan teknik pengasapan secara modern. Teknik pengasapan secara tradisional merupakan proses yang sifat khas produknya terbentuk akibat perlakuan panas, komponen asap, dan aliran gas. Pengasapan secara tradisional belum mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan pangan. Di samping itu, pengasapan seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, serta timbul kekhawatiran konsumen terhadap senyawa karsinogenik. Pengasapan dengan cara teknik tradisional memiliki kelemahan diantaranya sulit untuk dikontrol, konsentrasi asap, waktu yang optimal, dan suhu pengasapan yang tidak konsisten, serta adanya senyawa yang tidak dikehendaki yang terikut di dalam asap. Teknik pengasapan tradisional dibagi menjadi tiga, yaitu pengasapan panas, pengasapan hangat, dan pengasapan dingin. Pengasapan panas yaitu proses pengasapan di mana ikan akan diasapi diletakkan cukup dekat dengan sumber asap
dengan suhu sekitar 70-100 derajat Celcius. Lama pengasapan yaitu 3-4 jam. Kelebihan dari metode pengasapan panas ini yaitu waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu daging ikan pada bagian luar akan lebih cepat kering. Melalui suhu yang tinggi, daging ikan menjadi masak dan tidak perlu diolah terlebih dahulu sebelum disantap. Pengasapan selanjutnya yaitu pengasapan hangat. Bahan baku ikan setelah direndam di dalam larutan garam diasap kering pada suhu sekitar 30 derajat Celcius, kemudian secara bertahap suhu dinaikkan. Bila telah mencapai suhu 90 derajat Celcius, proses pengasapan telah selesai. Proses ini menitikberatkan pada pentingnya aroma dan cita rasa produk dan bertujuan untuk menghasilkan produk yang diasap yang lembut dan kadar garam kurang dari 5% serta kadar air sekitar 50%. Produk yang dihasilkan dari proses ini mengandung kadar air yang relatif tinggi sehingga mudah rusak. Mutu produk juga cepat menurun selama proses penyimpanan sehingga harus disimpan di dalam suhu rendah. Cara yang terakhir dalam teknik pengasapan tradisional yaitu pengasapan dingin. Pengasapan dingin yaitu pengasapan dengan cara meletakkan ikan yang akan diasap agak jauh dari sumber asap atau tempat pembakaran dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Dengan lama proses pengasapan yaitu 1-2 minggu. Kelebihan dari proses pengasapan ini yaitu pada saat pengasapan terjadi penyerapan panas dengan waktu yang cukup lama sehingga kadar air di dalam daging menjadi lebih berkurang dan ikan akan lebih tahan lama. Sedangkan kekurangan pada metode pengasapan dingin ini yaitu waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama dan menggunakan bahan baku pembakaran yang lebih banyak dibandingkan dengan pengasapan panas. Teknik pengasapan selanjutnya yaitu teknik pengasapan modern. Teknik pengasapan modern ini juga dibagi menjadi dua yaitu pengasapan cair dan pengasapan listrik. Asap cair merupakan campuran dari dispersi asap kayu dalam air yang dibuat dengan mengkondensasikan asap hasil pirolisis kayu. Cara yang paling umum digunakan untuk menghasilkan asap pada pengasapan makanan adalah dengan membakar serbuk gergaji kayu keras dalam suatu tempat yang disebut alat pembangkit asap. Kemudian, asap tersebut dialirkan ke rumah asap dalam kondisi sirkulasi udara dan temperatur yang terkontrol. Produksi asap cair merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna yang melibatkan reaksi dekomposisi karena pengaruh panas, polimerisasi, dan kondensasi. Asap cair mengandung berbagai senyawa yang terbentuk karena terjadinya pirolisis 3 komponen kayu yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dalam proses pengasapan cair, aroma asap yang dihasilkan pada proses pengasapan didapat tanpa melalui proses pengasapan, melainkan melalui penambahan cairan bahan pengasap atau smoking agent ke dalam produk. Bahan baku ikan direndam dalam wood acid yang didapat dari hasil ekstrak penguapan kering, unsur kayu atau hasil ekstrak yang ditambahi pewangi kayu, yang hampir sama dengan aroma pada pengasapan. Selain itu, ikan dikeringkan dan menjadi produk akhir. Metode penambahan bahan pangan ke dalam ikan dapat dilakukan melalui penuangan langsung, pengasapan, pengolesan, atau penyemprotan. Melalui proses ini tidak diperlukan lagi ruang tempat pengasapan atau alat pengasap yang menjadi keuntungan dari proses ini. Namun, aroma produk yang dihasilkan jauh di bawah dari aroma produk yang dilakukan dengan melakukan proses sesungguhnya. Metode pengasapan yang terakhir yaitu metode pengasapan listrik. Metode pengasapan listrik, ikan diasapi dengan asap yang telah terkena pancaran gelombang listrik. Ikan diasapi dengan asap yang telah terkena pancaran gelombang elektromagnetik yang terbentuk korona yang dihasilkan oleh tenaga listrik
atau asap yang bermuatan listrik. Pada metode ini, asap yang bermuatan listrik tersebut dapat melekat ke permukaan ikan lebih mudah daripada metode pengasapan panas atau dingin. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan, pengasapan merupakan teknik pengawetan bahan pangan pada bahan pangan hewani seperti ikan dan daging yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pengasapan dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik pengasapan secara tradisional dan teknik pengasapan secara modern. Teknik pengasapan secara tradisional yaitu pengasapan panas, pengasapan hangat, dan pengasapan dingin. Sedangkan teknik dengan cara modern yaitu pengasapan cair dan pengasapan listrik. Pengasapan dengan teknik tradisional maupun modern sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk menghasilkan produk pengasapan yang baik, itu tergantung dari kitanya sendiri, bagaimana cara kita mengolah produk tersebut. Baik menggunakan pengasapan tradisional maupun modern sama-sama baik. Yang penting menghasilkan produk yang bergizi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian. Sampai jumpa di next video.